Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeli Yeliani, NPM 2021911001 dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah perkembangan peserta didik mengenai pengertian atau makna pubertas, perubahan apa saja yang terjadi pada masa pubertas, dan ciri-ciri pubertas. Langsung saja yang pertama, yaitu pengertian atau makna pubertas. Pubertas merupakan masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa yang ditandai dengan matangnya organ reproduksi. Pada masa ini juga terjadi pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. Perubahan ini disebabkan adanya perubahan hormon yang mengakibatkan emosi seorang anak jadi tidak stabil, cepat marah, dan mudah tersinggung. Pada masa pubertas, seorang anak juga sudah mulai tertarik dengan lawan jenis. Masa pubertas pada anak laki-laki dan perempuan tidak sama. Perempuan mengalami masa pubertas pada usia 8-13 tahun, sedangkan laki-laki pada usia 10-15 tahun. Yang selanjutnya yaitu perkembangan atau perubahan apa saja yang terjadi pada masa pubertas, yaitu perkembangan atau perubahan fisik. Secara umum terjadi perubahan dan perkembangan fisik yang sangat pesat dalam masa remaja awal, pada usia 12-13 tahun. Terjadi 4 perubahan fisik, yaitu perubahan ukuran tubuh, perubahan proporsi tubuh, perubahan ciri-ciri seks primer, dan perubahan ciri-ciri seks sekunder. Perubahan fisik yang pertama yaitu perubahan ukuran tubuh dalam tinggi dan berat badan. Rata-rata tinggi anak laki-laki adalah sekitar 59-60 inci atau 150-152 cm, sedangkan tinggi anak perempuan sekitar 54-55 inci atau 137-140 cm. Perubahan fisik yang kedua yaitu perubahan proporsi tubuh. Daerah-daerah tubuh tertentu yang tadinya terlampau kecil sekarang menjadi terlampau besar karena kematangan tercapai lebih cepat dari daerah-daerah tubuh yang lain. Ini tampak jelas pada hidung, kaki, dan tangan. Barulah pada bagian akhir masa remaja seluruh daerah tubuh mencapai ukuran dewasa, meskipun perubahan besar terjadi sebelum masa pubertas usai. Perubahan fisik yang ketiga yaitu pertumbuhan dan perkembangan ciri-ciri seks primer, yaitu menunjuk pada organ tubuh yang secara langsung berhubungan dengan proses reproduksi. Yang terakhir yaitu perubahan ciri-ciri seks sekunder. Ciri-ciri seks sekunder adalah tanda-tanda jasmania yang tidak langsung berhubungan dengan proses reproduksi, namun merupakan tanda-tanda yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Tanda-tanda jasmania yang terlihat pada laki-laki adalah tumbuhnya kumis dan janggut, bahu dan dada melebar, suara memberat, tumbuhnya rambut-rambut halus di dada, di kaki, di lengan, dan di sekitar kemaluan, serta otot-otot menjadi kuat. Sedangkan pada perempuan terlihat pada payudara yang membesar dan pinggul yang melebar, suara menjadi halus, tumbuh rambut-rambut halus di ketiak dan di sekitar kemaluan. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri pubertas. Ciri-ciri masa pubertas antara lain 1. Ciri kelamin primer, yaitu ciri-ciri yang nampak dari luar. Di antaranya, kelenjar bagi anak laki-laki mulai menghasilkan cairan yang terdiri atas sel-sel sperma, dan bagi anak perempuan kelenjar kelaminnya mulai menghasilkan sel telur. Selanjutnya, anak laki-laki mengalami mimpi basah sedangkan anak perempuan mengalami menstruasi. Yang kedua yaitu ciri-ciri kelamin sekunder. Di antaranya 1. Mulainya tumbuh rambut-rambut di bagian-bagian tertentu, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Yang kedua, anak laki-laki lebih banyak bernapas dengan perut, sedangkan anak perempuan lebih banyak bernapas dengan dada. Ciri-ciri pubertas yang terakhir yaitu ciri-ciri kelamin tersier.
antara lain: 1. Motorik anak mulai berubah, sehingga cara berjalan anak laki-laki dan anak perempuan mengalami perubahan. Anak laki-laki tampak lebih kaku dan kasar, sedangkan anak perempuan tampak lebih canggung. Yang kedua, mulai menghias diri, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, untuk menarik perhatian dengan memamerkan segala perkembangannya, tetapi dengan masih malu-malu. Menurut Samuel Sutio, ciri-ciri pubertas yang terpenting adalah sebagai berikut. 1. Mencari pergaulan di luar keluarga untuk berusaha melepaskan diri dari ikatan keluarga. Yang kedua yaitu minat subjektif dan sosial timbul ke dalam batin diri sendiri. Yang ketiga, kepribadian mulai tumbuh dan menemukan diri sendiri sehingga ia mulai meneliti hidupnya. Sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.